Hai guys, apa kabar? Apa kabar? Semoga puasanya masih lancar ya. Oke, di video ini gue akan menceritakan alur cerita film action kungfu terbaik yang berjudul Unbending Mr. Peng tahun 2021. Menceritakan seorang petarung muda Shaolin yang harus berjuang demi mengungkap pemerintahan yang korup di daerahnya tersebut. Namun, Tuan Erduro, sang pejabat itu tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Apakah petarung Shaolin yang bernama Peng Xiu itu bisa? Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Dan jangan lupa pasang earphone kalian. Enjoy! Di awal film kita diperlihatkan para petarung Shaolin yang sedang berlatih dan ada salah satu murid Shaolin itu yang akan melakukan ujian terakhirnya yang harus melawan para petarung kayu yang dimana itu adalah ujian tertinggi dan terakhirnya untuk para petarung Shaolin. Dia adalah Peng Xiu. Ini adalah ujian terakhirnya untuk bisa lulus dan mendapatkan gelar petarung Shaolin. Ujian ini tak mudah, dia harus mengalahkan para petarung kayu tersebut dan pertarungan pun dimulai. Dan akhirnya dia pun berhasil mengalahkan para petarung kayu itu. Namun itu adalah permulaan, ujian itu masih berlanjut. Kini mereka petarung kayu itu menggabungkan badan dan menjadi satu kesatuan dan menjadi lebih besar. Namun Peng Xiu tahu titik kelemahannya yang membuat para petarung kayu itu kalah. Dan kini dia dinyatakan lulus dalam ujian terakhirnya itu. Diketahui kalau Peng adalah seorang anak yang sangat nakal dulunya. Ibunya mengirimkan dia ke perguruan Shaolin untuk mendidik dia menjadi lebih disiplin dan menjadi anak yang tangguh. Gurunya berpesan agar dia tidak menjadi orang yang sombong dengan kekuatan yang telah dia miliki sekarang. Di Lenshin, di sini ada seorang pejabat daerah yang sedang menginterogasi bawahannya karena dia sudah lalai menghilangkan buku besar atau bisa disebut dokumen penting pemerintahan. Yang dimana itu adalah buku bukti pejabat yang korup dan menggelapkan dana dari kaisar. Dia adalah Tuan Erduro, pejabat daerah, mungkin sekelas camat ya kalau di kita. Karena kesalahan orang itu yang sangat fatal, dia pun harus menebus dengan nyawanya sendiri. Tuan Erduro adalah pejabat korup, dia harus mencari keberadaan buku tersebut sebelum gubernur di daerah tersebut datang ke tempatnya. Dia adalah ajudannya Tuan Erduro, kita sebut saja dia Jackie guys. Dia diperintahkan untuk mencari keberadaan buku tersebut secepatnya dan mereka pun membantai orang-orang dari kediaman tersebut. Di siang itu di sebuah pasar dia ada Lai Chi, seorang pemuda pedagang ikan. Dia tidak menyangka kedatangan sahabatnya Peng Xiu yang sudah hampir 4 tahun tidak berjumpa. Mereka begitu sangat dekat. Lalu kita diperlihatkan ada gadis cantik yang bernama Bos Zhu. Dia ternyata berdandan untuk menyambut Peng Xiu yang telah lama ia tak berjumpanya. Sebenarnya dia bukan pacarnya Peng Xiu, namun Zhu menyimpan perasaan kepada Peng dan patung itu adalah gambaran Peng Xiu yang dia buat sendiri. Saat dalam perjalanan mereka melihat ada seseorang yang sedang dianiaya. Peng yang melihat itu pun tak bisa tinggal diam. Lalu dia menghajarnya dan pertarungan pun terjadi. Namun sang ibunya Peng datang dan malah menjewer Peng lalu membawanya pulang. Peng berbohong kepada ibunya kalau dia akan pulang besok dari Shaolin agar Peng bisa bermain dulu. Di lain sisi ada sekumpulan orang-orang anti pemerintahan korup. Mereka sedang mengadakan rapat rahasia dan membahas tentang buku besar tersebut dan berencana untuk menggulingkan kekuasaan Tuan Erduro. Dia adalah Juorong, ketua dari para anti pemerintahan korup tersebut. Namun tiba-tiba saja ada sebuah serangan anak panah berapi dan itu adalah pasukannya Tuan Erduro. Dan muncullah manusia beruang, kita sebut saja dia Zhao, yang kini melawan mereka. Lalu kita berpindah ke adegan di mana kini Peng sedang dihukum oleh ibunya. Peng berhasil kabur dari hukuman ibunya yang direndam di sebuah bak. Dengan berpakaian minim, Peng mencuri pakaian di jemuran orang lain. Namun dia malah bertemu dengan wanita yang cantik. Sepertinya dia sedang dikejar oleh seseorang dan dia sedang bersembunyi. Di saat bersamaan, Zhou bersama Lai Chi yang sedang menunggu Peng. Namun karena Peng Xiu tidak lama muncul, dia pun kini akan menyusulnya. Akan tetapi kini dia malah melihat Peng Xiu sedang berduaan bersama wanita lain. Yang itu membuat Zhou marah dan cemburu. Di malam itu orang dari sekte Lei sedang mencari seseorang.
Dan pas orang itu bertanya kepada Laichi, dia tahu kalau gambar tersebut adalah ayahnya Joe, yaitu Jorong. Namun dia pura-pura tidak mengenalnya. Laichi lalu memberitahu Joe kalau ayahnya itu sedang dicari oleh orang dari sekte Lei. Joe merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia lalu membuka sebuah kotak kayu dan itu adalah buku besar yang dicari-cari oleh Tuan Erduro. Ayahnya menitipkan buku itu kepada Joe untuk memberikannya buku itu kepada Tuan Sen jikalau ayahnya tak pernah kembali. Di keesokan harinya, Feng ke tempatnya Joe bersama wanita semalam yang ia temukan itu yang bernama Xiaoxin untuk meminta maaf, dan juga Feng membawa wanita itu untuk pengakuan kalau dirinya di malam itu tidak melakukan apa-apa. Namun ternyata Joe tidak ada di rumahnya, dan di rumahnya Joe sudah ada Laichi. Laichi memberitahu Feng kalau ayahnya Joe dicari oleh orang dari sekte Lei. Namun beberapa lama kemudian, Joe pun datang. Joe ternyata keluar untuk mencari ayahnya. Di sini Joe kehilangan patung miliknya itu dan menuduh Feng yang mengambilnya. Namun ternyata patung itu diambil oleh Laichi. Di sini semuanya terungkap kalau Laichi sebenarnya suka kepada Joe. Namun Joe sukanya terhadap Feng dan Feng malah menganggap Joe sebagai saudaranya. Dan patung itu adalah patung Feng yang sedang mengeluarkan jurus. Karena malu, akhirnya Joe mengusir mereka semuanya. Tapi di sini nampaknya Xiaoxin mulai suka terhadap Feng. Dan tiba-tiba saja orang-orang dari sekte Lei datang, dan ternyata pemimpin dari sekte Lei itu adalah ayahnya Xiaoxin. Di sini kebetulan sekali kalau ayahnya itu sedang mencarikan jodoh untuk anaknya itu, dan kebetulan kini dia sedang berduaan bersama Feng yang membuat dia sangat setuju. Di sini Feng mendapatkan info kalau ternyata sekte Lei mencari ayahnya Joe itu adalah suruhannya dari ajudannya Tuan Erduro. Kalau dia menolaknya maka sekte Lei akan dalam bahaya. Feng langsung pergi ke tempatnya Joe. Dan benar saja, kini ayahnya Joe ditemukan oleh Jackie, dan Jackie meminta buku tersebut. Kalau tidak, Joe putrinya itu akan dipenggal. Tapi di sini ayahnya malah memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian datanglah Feng. Feng yang tidak terima paman Joe mati lalu menghantam mereka semuanya. Namun di sini nampaknya ilmunya Jackie masih kalah jauh dengan Feng, dan dia malah menggunakan cara licik dengan menyandera Joe. Feng yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan kini Joe pun dibawa oleh mereka. Di sini Tuan Erduro tidak menyangka kalau ada Feng Xiu yang bisa mengalahkan Jackie ajudannya itu, yang tentunya itu akan semakin sulit untuk mendapatkan buku tersebut. Di sini Tuan Er memerintahkan Hemo dan anaknya manusia beruang itu, yang adalah seorang petarung jalanan untuk melawan Feng Xiu. Feng mendapatkan surat tantangan itu dari Hemo dan Zhao anaknya itu untuk bertarung di sebuah hutan, dan Feng menerima tantangan tersebut dan dia pun menemuinya. Pertarungan pun dimulai. Di sini Hemo curang dengan melemparkan serbuk yang ternyata itu adalah racun. Tapi ibunya datang dan membantu Feng. Zhao yang melihat ayahnya terluka malah pergi dan membawa ayahnya itu. Jackie yang melihat Feng yang sudah terluka, dia menyerangnya. Namun untungnya sekte Lei datang untuk membantu Feng dan ibunya. Kini Feng harus melakukan pengobatan untuk bisa menyembuhkan racun yang ada di tubuhnya itu. Di sini Hemo rela menjual harga dirinya kepada Tuan Er untuk kesembuhan Zhao anaknya itu. Zhao mempunyai penyakit, dan penawarnya itu hanya Tuan Er lah yang punya. Di sini Hemo begitu sayang kepada Zhao. Di lain sisi kini Feng sudah sembuh dari racun tersebut. Saat dia sedang melihat dan memperhatikan patungnya Zhao, dia mendapati ternyata di bawah patungnya itu tersimpan sebuah buku, yang dimana itu adalah buku yang selama ini dicari oleh Tuan Er. Zhao menyembunyikan patung tersebut. Seperti sudah kita ketahui kalau buku itu adalah bukti otentik korupnya pemerintahan Tuan Erduro. Semua kejahatan Tuan Erduro ada di dalam buku tersebut. Lanjut cerita, Zhao kini mendapati ayahnya itu telah tewas. Di keesokan harinya, kini mereka kehilangan Laichi, dan mereka berpikir kalau Laichi
Dan benar saja, kini Lai Chi datang ke tempatnya Tuan Erduro. Dengan membawa buku tersebut, Lai Chi merasa harus melakukan sesuatu terhadap Zhou yang kini masih disekap oleh Tuan Er. Di sini Lai Chi memberikan buku tersebut dan menukarnya dengan Zhou. Namun tentu saja itu tindakan bodoh. Ayahnya Zhou sudah mengorbankan nyawanya demi buku tersebut, dan kini malah Lai Chi memberikan buku itu kepada Tuan Er. Sebenarnya niat Lai Chi baik yang akan menyelamatkan Zhou. Di sini cinta Lai Chi begitu mendalam terhadap Zhou. Saat dia akan memberikan buku tersebut, Feng datang di waktu yang tepat, dan di saat itu juga datang ibunya bersama Sekte Lei. Dan mereka pun kini dikepung oleh pasukannya Tuan Er, dan pertarungan pun dimulai. Di sini Jackie lagi-lagi melawan Feng. Dengan mudahnya Feng mengalahkan Jackie. Jackie yang sudah tumbang, kini Tuan Er lah yang akan turun tangan. Dan ternyata Tuan Er adalah lawan yang sangat tangguh guys. Dia begitu brutalnya memukul Feng bertubi-tubi yang membuat Feng harus merasakan hantaman keras dari Tuan Er. Feng terluka parah akibat pukulan tersebut. Tuan Er akan menusukkan patahan pedang kepada Feng. Zhou yang melihat Feng tak berdaya kini memasang badan yang membuat dia tertusuk patahan pedang tersebut. Di sini Zhou pun sekarat dan mengembuskan napas terakhirnya. Lai Chi yang tidak terima kematian Zhou kini melawan Tuan Er. Dan itu seperti sia-sia saja, dengan sekali pukulan yang keras, Lai Chi pun harus tewas guys. Feng dengan sisa tenaganya lalu melawan Tuan Erduro. Kini dia dihajar secara habis-habisan oleh Tuan Er. Sejauh ini Tuan Er tak terkalahkan. Dan datanglah Zhao, si manusia beruang itu, yang kini melawan Tuan Er. Zhao tahu kalau ayahnya itu dibunuh oleh Tuan Erduro. Ibunya Feng menyuruh dia untuk pergi dan menyerahkan buku tersebut kepada Tuan Shen sebelum Tuan Erduro merebutnya. Kini Tuan Erduro melawan Zhao. Dan Zhao harus tewas di tangan Erduro. Dan kini pasukan dari Tuan Erduro membantai semua pasukan dari Sekte Lei dan menuduh Sekte Lei dan ibunya Feng sebagai pemberontak pemerintahan dan akan dieksekusi 3 hari lagi. Berita itu sampai kepada Feng. Di sini Feng belum menyerahkan buku tersebut dan kini dia akan menyusun rencana untuk melawan Tuan Erduro. Hari eksekusi pun tiba yang digelar di sebuah aula dan diperlihatkan secara umum. Kini Feng kembali bersama Xiao Xin dan bala pasukan yang masih tersisa dari Sekte Lei. Dan pertarungan pun terjadi. Feng lalu membawa Erduro ke sebuah rumah kosong, yang itu adalah sebuah rencananya Feng. Dan kini mereka pun bertarung habis-habisan di sini. Feng mengeluarkan semua jurus-jurusnya. Di sini Tuan Erduro masih tampak kuat guys. Dia bisa menghalau hantaman dari Feng. Dan akhirnya Tuan Er terkena jebakan dari Feng yang membuat dia terkena hantaman dari balok kayu. Tuan Er yang sudah tidak berdaya, kini Feng melakukan jurus finishing move dengan pukulan dewanya dan dengan penuh amarah. Di Lenshin kini Jackie ajudannya itu pun tewas. Tak lama berselang pun datanglah pasukan kerajaan yang ternyata itu adalah Tuan Shen. Kini Tuan Er diserahkan kepada pasukan kerajaan dan Feng memberikan buku besar tersebut yang membuat Tuan Erduro sudah tidak bisa mengelak lagi. Tuan Er jatuhi hukuman pancung atas kejahatannya selama ini oleh pihak pemerintah. Lalu film pun selesai.
Oke guys, jadi itulah alur cerita film Unbending Mr. Peng. Semoga kalian terhibur ya. Kalau di negara lain pejabat korupsi itu dipancung, kalau di kita masih bisa menikmati hasil dari korupsinya itu. Kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan alur cerita film lainnya yang lebih seru. Salam dari saya dan bye-bye.